Bab 1163. Apa artinya itu? Andri pergi cuci tangan dengan cepat, lalu duduk kembali ke meja makan. Orang yang duduk di meja makan adalah orang yang dekat. Awalnya makan siang ini bisa dinikmati dengan baik, tapi karena hubungan Gita dan Andri Han, suasana di meja makan ini berubah menjadi canggung. Gita terus berdiam diri, tidak berbicara dengan Andri Han, dia hanya peduli dengan makanannya. Andri Han juga tidak mengatakan apapun, dia terus diam seperti tidak terjadi apapun. Audrey Han merasa ini juga bukan cara yang bagus, jadi dia harus meredakan suasana. Tapi Audrey juga merasa tidak enakan di hadapan Glenn, jadi dia hanya bisa memberikan tatapan mata pada anaknya. Tidak salah kalau Glenn adalah anaknya, sekali mendapatkan lirikan mata itu dia langsung mengerti, dia pun menaruh mangkuk dan sumpitnya, lalu berkata, "Momi, Paman, Bibi Gita, aku sudah kenyang, aku kembali ke kamar dulu ya." Audrey pura-pura bertanya saat mendengar ini, "Kamu sudah kenyang? Kamu baru makan beberapa suap saja, tidak mau makan lagi?" Glenn menggelengkan kepala, "Tidak bisa makan lagi Momi." Andri Han menggerucutkan bibirnya, melihat ke arah Glenn sekilas, Glenn pun menyegir dan pergi dari meja makan. Setelah dia pergi, Audrey pun tersenyum dan siap mengatakan sesuatu pada Andri Han. Tapi dia menyadari kalau Andri Han sedang melihat ke arahnya, meskipun ekspresi wajahnya masih datar, tapi seperti terlihat sedikit pasrah. Apakah dia mengetahui hal yang ingin adiknya lakukan? Apakah dia begitu memahami adiknya? Audrey Han berpikir dalam hati. "Kak, itu." Ketika Audrey baru saja buka suara, Gita yang ada di samping seperti mendapatkan rangsangan, dia pun langsung berdiri dan berkata, "Aku akan melihat Glenn, dia tadi makan terlalu sedikit." Setelah selesai bicara, dia langsung pergi tanpa menghiraukan respon yang diberikan oleh dua orang itu. Audrey Han. Dia sudah tidak sempat lagi memanggil Gita, karena dia sudah menghilang dari pandangannya. Dia mau pura-pura pasif sampai kapan? Audrey merasa sedikit kesal, dia sudah sengaja menyuruh Glenn untuk pergi, karena dia ingin mengatakan kata-kata yang tidak boleh didengar oleh anak kecil. Tapi Gita malah ikut pergi dengannya. Sia-sia saja perjuangan dia. Audrey pun langsung menghelakan nafas, lalu melihat ke arah Andri Han. "Seberapa menakutkannya dirimu hingga membuat orang kabur?" Andri menyuapkan satu sendok sup padanya, saat mendengar ini ekspresi wajahnya masih terlihat seperti biasa, dia hanya melirik Audrey sekilas saja. "Bukankah kamu yang membuat dia ketakutan hingga kabur?" Audrey Han menyegir, "Mana ada aku membuat dia ketakutan? Jika bukan karena ada kamu di sini, apa dia perlu takut seperti itu?" Andri tidak mengatakan apapun saat mendengar ini, dia hanya mengangkat alisnya dengan pelan. Hingga saat ini wanita itu masih takut padanya. Setelah kejadian malam itu, hubungan mereka berdua masih sangat datar, tidak ada kemajuan apapun, hanya saja respon Gita saat melihat dirinya sepertinya tidak terlalu dingin seperti sebelumnya. Tapi, juga tidak lebih baik seperti sebelumnya, dia seperti burung yang akan dimangsa dan Andri seperti pemburu yang memegang panah. Meskipun dia tidak memegang panah. Saat memikirkan ini, Andri pun menarik bibirnya, berbicara dengan datar, "Mungkin karena wajah aku dari lahir sudah menakutkan." Audrey Han. Kata-kata apa ini? "Kak, sebenarnya apa yang kamu pikirkan?" Andri melihat ke arahnya sekilas. "Sebelumnya kamu bilang kamu tidak ada niat untuk berpacaran dan hanya ingin menjaga aku dengan baik, benar kan? Aku sudah percaya padamu, tapi bagaimana dengan kamu sekarang? Kamu sudah mencium dan menggoda anak perempuan, tapi kamu masih duduk di sini dengan santai. Bukankah kamu terlalu tidak bertanggung jawab?" Meskipun kata-kata ini terdengar seperti membutuhkan penjelasan dari Andri Han, tapi nada bicara Audrey Han tidak terdengar jahat sedikitpun, wajahnya malah masih tersenyum acuh tak acuh. Apakah adiknya ini sedang menertawakan kakaknya? Dia bilang padamu. Audrey Han tercengang,
Setelah itu dia langsung mengerti apa maksud dari Andri Han, lalu dia langsung menganggukkan kepala, iya, ada masalah. Kamu berani melakukannya, apa kamu tidak mengizinkan orang lain untuk mengatakannya? Andri Han tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi Audrey tidak berencana untuk melepaskannya. Kak, aku rasa aku cukup memahami kamu, hati kamu seharusnya sudah tergerak dari dulu, tapi karena ada beberapa hal kamu tidak bisa mengendalikan diri kamu sendiri, merasa kamu tidak ingin berpacaran lagi seumur hidupmu bukan? Keluarga Han kita hanya ada 2 saudara saja, sebagai satu-satunya keluarga kamu, aku tidak ingin melihat kamu menua sendirian karena suatu alasan. Selain itu, yang paling penting adalah jika kamu sudah melewati sesuatu hal, maka kamu akan sulit untuk mendapatkannya lagi. Andri Han, aku tahu. Dia sudah mengetahui hal ini semenjak wanita itu mulai mendiamkannya. Hanya saja perasaan dia waktu itu masih belum terlalu kuat, hingga ketika dia tiba-tiba membenci dirinya. Dia berdiri di depan tokonya seharian, tapi kita tidak bergerak sama sekali, bahkan dia masih pergi kencan buta. Kamu tahu. Aku kira kamu tidak tahu, kamu tidak memberikan penjelasan sama sekali setelah kamu menciumnya. Aku beritahu kamu dengan jujur, meskipun kamu adalah kakak aku, tapi aku juga tidak berharap kamu melukai Gita. Jika kamu benar-benar tidak suka padanya, maka kedepannya jangan temui dia lagi. Andri Han tercengang, dia sedikit memicingkan mata dan memperhatikannya. Dia tidak membutuhkan orang yang ragu akan perasaanmu sendiri, dia membutuhkan orang yang serius dan memiliki tanggung jawab. Jika kamu terus seperti ini, Arthur Xiao akan lebih baik darimu. Meskipun kata-kata ini sedikit bersalah pada Arthur Xiao, tapi Audrey memang berpikir seperti ini. Dia sebelumnya selalu merasa kalau Arthur lebih cocok dengan Gita, tapi perasaan hanya diketahui oleh diri mereka sendiri. Gita suka dengan Andri Han, dia juga tidak ingin banyak berbicara. 2 kakak adik ini saling bertatapan dalam waktu lama, kemudian Andri menarik tatapan matanya, menundukkan kepala untuk meneguk kuah sup, lalu menaruh mangkok di atas meja dan tidak berbicara dalam waktu yang lama. Kak, kamu tidak usah memikirkan masalah ini, aku tahu apa yang harus aku lakukan, kamu tenang saja menunggu kelahiranmu. Audrey Han sedikit marah saat mendengar ini, dia sangat ingin mengetuk piring ke atas kepalanya, lalu berbicara dengan marah, sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Apa kamu tidak bisa mengatakannya padaku? Apa namanya tahu yang harus kamu lakukan? Mata Andri Han sedikit bergerak, akhirnya dia berkata, aku ingin mengatakannya pada dia dulu. Setelah tercengang beberapa saat, Audrey akhirnya telah merespon kemari, ternyata, maksudnya seperti ini. Setelah menunggu dalam waktu lama, ternyata dia terlalu banyak berpikir. Audrey Han menatapnya dengan wajah yang santai, dia merasa posisi pertama adik perempuannya tidak bisa bertahan lagi, tapi, dia juga merasa senang untuk Gita. Bagaimanapun dia akan segera mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang yang disukai kebetulan menyukai dirinya sendiri, betapa menyenangkan hal ini. Gita mengikuti Glenn kemari ke kamar dan bersikap pura-pura takut, tapi sandiwara dia ini tidak bertahan lama. Setelah makan siang dia dipanggil keluar oleh Audrey Han, katanya ada hal yang ingin kakaknya katakan padanya. Gita seketika merasa merinding, kamu tidak mungkin beritahu semua hal yang aku ceritakan padamu kepadanya, kan? Audrey Han mengedipkan mata, tidak, kamu tidak ada di sana, apa artinya aku mengatakan semua ini? Mungkin ada urusan lain dia memanggilmu, intinya kamu jangan takut, beranilah sedikit. Gita melihat ke arahnya dengan pasrah, setelah itu dia merasa menyesal tidak bisa menahan mulutnya saat ini. Tapi akhirnya dia masih keluar menemui Andri Han. Bersambung.